Hari-hari ini bukan hanya genting oleh jumlah mereka yang sakit dan wafat, atau oleh rumah sakit yang kolaps dan tenaga kesehatan yang letih, tapi juga oleh ketakutan, kecemasan, dan rasa gentar. Takut di PHK dan tidak bisa makan jika tidak bekerja. Cemas kehabisan obat-obatan dan oksigen ketika sesak. Gentar tidak mendapat perawatan saat kondisi sudah menggawat. Idealnya negara bisa memenuhi segala, tapi hari-hari belakangan ini bukan masa yang sempurna. Pak Goblok membuat segala yang normal dan wajar menjadi tidak. Hampir semua hal penting yang dibutuhkan mendadak jadi terbatas. COVID-19 memang sudah menyebar dengan mudah dan cepat, maka kekuatan solidaritas harus menjalar dengan lebih kilat. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Dan inilah cerita-cerita dari mereka yang menentukan sikap untuk menjulur dan memberi daripada mengambil dan meraup, yang memutuskan menjadi bagian dari kekuatan bersama. Inilah Mata Najwa, warga bantu warga. Hari ini tercatat kematian akibat COVID-19 di negeri ini mencapai 1.000 orang dan ada 343.000 kasus aktif. Beban berat bagi layanan kesehatan yang sudah over kapasitas sejak beberapa waktu lalu. Berikut ini potret situasi yang terjadi di tenda-tenda darurat rumah sakit dari tim liputan Mata Najwa. Dari mana? Di Semangat. Semangat. Dari mana? Keluar positif. Oke. Ya. Ada dokter di mana? Ya. Ada berapa ini? Mana pasien? Oke, ayo ngomong dulu Pak ya. Ayo. Oke. Nanti. Coba lu sini aja Pak ya. Izin Pak. Nanti di depan Pak. Lurus Pak ya. Iya. Ayo Pak. Ayo. Buat sendiri ya. Bapak duduk dulu Pak. Sini Pak. Iya. Pasca Lebaran kasus COVID belum semenjak sekarang ya, belum setinggi sekarang lonjakan kasusnya. Mulai sekitar 2 minggu berjalan, 2 minggu lebih lah. Pasien tiba-tiba datang ke IGD itu sudah dalam kondisi sesak berat, banyak sekali kondisi-kondisi seperti itu. Karena membeludaknya kasus ya, sangat cepat sekali, dalam satu hari itu lebih dari 50 kasus. Dan ini sudah berjalan sekian hari. Jadi sudah bisa dipastikan kita pun terbatas. Oksigen kita, alat-alat kita semua terpakai. Semua terpakai.
tempat kamar tidur nggak ada yang kursi roda. Ibu yakin kalau misalkan Bapak Denis ini masih kuat, kursi roda di luar, panas-panas seperti itu kuat, dengan banyaknya pasien. Kalau kok tidak apa-apa, silahkan di sini aja. Karena pasien semua di sini, itu semua belum dapat kamar. Semuanya penuh, semuanya terisi. Saya nggak bisa jadi nanti malam besok dapat. Ya, saya paham. Saya tuh paham kondisi ibu, karena nggak cuma satu ibu yang datang ke saya dengan penjelasan ibu sampaikan ke saya. Banyak seperti ini. Seandainya butuh oksigen untuk anak, adik saya mau datang ke sini. Nanti biar nanti biaya aja ya oksigen. Iya. Ini nanti di Kira-kira 15-20 menit. ya udah. Pulangnya dari sini. Yang sekarang kondisi pasien sedang berat itu lebih cepat untuk meninggal seperti itu dibandingkan yang dulu. Ada nggak dok yang sudah sampai di IGD belum sempat dirawat inap dan akhirnya udah meninggal? Sudah banyak sekali. Banyak sekali ya dok. Kebetulan pasien-pasien seperti itu mereka sudah cari dari beberapa rumah sakit dan terakhir datang ke sini dengan kondisi yang sudah tidak stabil, sudah tidak bisa kami tolong seperti itu. Tentu yang paling saya rasakan adalah rasa empati saya yang lebih diuji ya. Kalau lelah pasti semua tenaga kesehatan di sini untuk saat ini pandemi yang kedua ini pasti semua lelah. Tapi terlepas dari lelah, yang kita lebih rasakan adalah empati kita teruji sekali. Karena pasti sekali lagi pasti datang ke sini dengan kondisi yang sudah sedang, kalau yang berat itu sudah sangat banyak, dan datang ke sini pun kebanyakan juga ada juga yang tidak tertolong karena susah mencari rumah sakit. Pertama saya ditaruh les dulu 5 hari, pulang 2 hari, terus nggak sadar, dibawa ke sini tanggal 22 sampai sekarang. Belum ada kamar. Saya sekeluarga kena semua. Iya, kena semua. Dan cuma saya yang parah karena saya ada autoimun. Yang lain bisa isoman. Iya. Setiap hari apa yang dilakukan untuk melepas rindu sedikit dengan keluarga di rumah? Telepon. Iya. Yang kenal suami, adik, sama orang tua. Saya masuk sini nggak sadar, sama suami, teman naik motor di bawah dalam keadaan nggak sadar, sebab cari ambulan nggak ada, terus waiting list, sedangkan saya oksigennya udah 80 aja. Untuk sekarang sih lebih variatif ya. Kalau dulu mungkin lebih ke usia-usia yang rentan ya, usia yang sudah lebih dari 50, dengan ada komorbid seperti kencing manis, darah tinggi. Tapi kalau sekarang semua pasien itu variatif sekali. Dari yang muda bahkan sampai anak-anak itu mudah sekali tertular. Jadi tadi kalau dulu gitu ya, kita ngelihatnya di usia 60 tahun ke atas atau kalau misalnya 50 tahun ke atas biasanya ada komorbid, tapi ini enggak. Memang kita mencatat pada kasus-kasus yang berat, terutama kalau di sini kan memang kasus berat dan kritis ya. Itu antara 30 sampai 50 itu ada dan banyak hal gitu kan. Jangan berharap bahwa oh saya masih muda gitu. Tidak, bahwa dia juga kena beberapa kasus bahkan menjadi berat ada untuk anak.
Berita duka silih berganti datang hari-hari ini. Cerita perjuangan untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, yang rasanya sangat sulit karena overkapasitas yang terjadi di berbagai rumah sakit seperti yang tadi kita lihat dalam liputan tim Mata Najwa. Yang juga dialami oleh Imam Hendarto Soekarno atau Imam Darto yang kehilangan kakak tercinta. Saya sudah tersambung lewat video dengan Mas Darto. Selamat malam Mas Darto. Selamat malam Mbak Najwa, apa kabar? Alhamdulillah kami turut berduka cita Mas Darto atas kehilangan kakak. Terima kasih atas perhatian dan simpatinya juga semua yang udah mengucapkan lewat DM, komen dan segala macamnya. Terima kasih, saya tidak bisa membalas satu persatu. Mas Darto tapi sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Dibilang sehat-sehat, tapi ya tetap harus bertahan karena saat ini di rumah anak saya positif, membantu saya juga positif. Jadi di rumah ada 2 orang yang positif. Saya dengar kakak ipar juga positif ya. Jadi istri dari suami almarhum ya. Betul. Jadi memang setelah kami menguburkan almarhum, nggak dikasih nafas sampai rumah, saturasi istrinya turun. Malam itu juga harus nyari rumah sakit sana kemari jam 11 malam. Akhirnya baru bisa masuk IGD itu jam 1 apa gitu. Dan itu sekarang udah di ICU. Kakak ipar saya yang perempuan masih berjuang di ICU. Begitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan. Saya ingin menyapa juga, saya sudah terhubung dengan Ainun Najib, inisiator gerakan Kawal COVID yang sejak awal pandemi terjadi terus memantau bagaimana pergerakan angka COVID di negeri ini. Selamat malam Mas Ainun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbincang dengan Anda juga yang kita akan bicara bagaimana memotret fasilitas kesehatan di negeri ini selama hari-hari terakhir. Saya juga nanti akan bertanya bagaimana pengalaman Mas Darto mencari, saya dengar sampai 4 rumah sakit, betul ya Mas Darto, untuk almarhum kakak? Ya, sampai 4 rumah sakit dalam waktu 2 jam semuanya menolak. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.